Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Diani Putri dengan NIM 231240001442 dari Prodi Teknik Informatika kelas DJ Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Video presentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Insinyur Adi Sucipto MKom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proses pengolahan data mining menggunakan metode classification dengan algoritma Naive Bayes. Tools yang saya gunakan adalah Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Dataset yang saya gunakan ini berasal dari Kaggle, yaitu Online Shoppers Purchasing Intention Dataset. Dari dataset tersebut saya mengambil 1000 data dengan 7 atribut sesuai dengan ketentuan tugasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data, mulai dari proses membaca dataset, preprocessing, pembangunan model menggunakan algoritma Naive Bayes, hingga evaluasi hasil klasifikasi. Baik, langsung saja kita masuk ke proses pengolahan data. Di sini saya telah membuka Google Colab sebagai tools yang digunakan dalam proses pengolahan data mining. Dataset yang akan digunakan juga telah berhasil saya unggah ke Google Colab dan siap untuk diolah. Selanjutnya, saya akan memulai tahapan pertama, yaitu mengimpor beberapa library yang diperlukan sebagai pendukung dalam proses pengolahan data. Kita masuk ke tahap yang pertama. Di sini, library Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola dataset, sedangkan NumPy digunakan untuk membantu pengolahan data numerik. Selain itu, saya juga mengimpor beberapa library dari Scikit-learn, yaitu TrainTest Speed untuk membagi data menjadi data training dan data testing, Gaussian NP sebagai algoritma Naive Bayes, serta akurasi score, confusion matrix, dan classification report untuk mengevaluasi hasil klasifikasi. Baik, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu setelah library berhasil diimpor, langkah berikutnya adalah membaca dataset menggunakan fungsi read.csv. Setelah dataset berhasil dibaca, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan fungsi head ini untuk memastikan bahwa dataset telah berhasil dimuat ke dalam Google Colab. Dataset ini merupakan data aktivitas pengunjung pada sebuah website belanja online. Setiap satu baris data mewakili satu orang pengunjung website. Dataset yang saya gunakan ini terdiri dari 7 atribut, yaitu yang pertama ada administratif, yaitu jumlah halaman administrasi yang dikunjungi oleh pengunjung. Yang kedua ada administrative duration, yaitu lama waktu yang dihabiskan pada halaman administrasi. Yang ketiga ada informasional, yaitu jumlah halaman informasi yang dikunjungi. Yang keempat ada informational duration, yaitu lama waktu pada halaman informasi. Yang kelima ada product relate, yaitu jumlah halaman produk yang dilihat oleh pengunjung. Yang keenam ada bounce rates, yaitu tingkat kemungkinan pengunjung langsung meninggalkan website tanpa melakukan aktivitas lebih lanjut. Yang ketujuh ada revenue, yaitu target klasifikasi yang menunjukkan apakah pengunjung melakukan pembelian atau tidak. Nilai true berarti melakukan pembelian, sedangkan false berarti tidak melakukan pembelian. Sebagai contoh, pada baris pertama ini, pengunjung membuka 3 halaman. Pengunjung membuka 3 halaman, 3 halaman administrasi ya. Kemudian menghabiskan waktu sekitar 142,5 detik pada halaman tersebut. Tidak membuka halaman informasi, melihat 48 halaman produk,
memiliki nilai bounce rate sebesar 0,0043 dan pada akhirnya tidak melakukan pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai false pada atribut revenue. Dari data tersebut, nantinya akan dilakukan proses klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang pengunjung akan melakukan pembelian berdasarkan aktivitasnya selama mengunjungi website. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ini menampilkan informasi dataset. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi info untuk melihat informasi mengenai dataset. Dari hasil yang ditampilkan, dapat diketahui jumlah dataset, nama atribut, tipe data masing-masing atribut, serta memastikan bahwa seluruh atribut telah terbaca dengan baik oleh sistem. Baik, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, dataset terdiri 1000 baris data dan 7 atribut sehingga telah memenuhi ketentuan tugas yang telah diberikan. Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menampilkan statistik data. Statistik ini menampilkan informasi seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari setiap atribut numerik. Informasi tersebut membantu memahami karakteristik data sebelum dilakukan proses klasifikasi. Kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu proses preprocessing mengecek data kosong. Pada tahapan ini, saya melakukan pengecekan terhadap missing value atau data kosong menggunakan fungsi isNull.sum. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh atribut memiliki nilai 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset tidak memiliki data kosong dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Kita masuk ke langkah yang ke-7, yaitu melihat jumlah data revenue. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah data pada masing-masing kelas, yaitu pengunjung yang melakukan pembelian dan pengunjung yang tidak melakukan pembelian. Informasi ini membantu kita memahami distribusi data sebelum membangun model klasifikasi. Kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu mengubah revenue menjadi angka. Selanjutnya, saya ini mengubah nilai pada atribut revenue. Nilai true diubah menjadi angka 1, sedangkan nilai false diubah menjadi angka 0. Perubahan ini dilakukan karena algoritma Naive Bayes membutuhkan data target dalam bentuk numerik agar dapat diproses dengan baik. Kita lanjut ke langkah yang ke-9, yaitu menentukan variabel X dan Y. Pada tahap ini, saya memisahkan dataset menjadi variabel X dan Y. Variabel X berisi 6 atribut sebagai fitur atau data masukan, sedangkan variabel Y merupakan atribut revenue yang menjadi target klasifikasi. Permintaan ini dilakukan agar model dapat mempelajari hubungan antara data masukan dengan hasil yang akan diprediksi. Lanjut masuk ke langkah yang ke-10, yaitu membagi data training dan testing. Sebanyak 80% digunakan sebagai data training untuk melatih model, sedangkan 20%-nya digunakan sebagai data testing untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kita masuk ke langkah yang ke-11. Setelah data berhasil dibagi, saya membangun model menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training agar dapat mempelajari pola hubungan antara atribut yang digunakan dengan target klasifikasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-12, yaitu melakukan prediksi. Setelah melakukan proses pelatihan itu selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing. Hasil prediksi ini nantinya akan dibandingkan dengan data sebenarnya untuk mengetahui tingkat ketetapan model.
Kita masuk ke langkah yang ke-13, yaitu menghitung akurasi. Selanjutnya, saya menghitung nilai akurasi menggunakan fungsi akurasi score. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model menghasilkan akurasi sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan tingkat ketepatan sekitar 75%. Lanjut ke langkah yang ke-14, yaitu confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah, sehingga kita dapat mengetahui performa model secara lebih rinci. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-15, classification report. Langkah terakhir adalah menampilkan classification report. Laporan ini berisi nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi yang digunakan untuk mengevaluasi performa model. Berdasarkan hasil yang diperoleh, model memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan pengunjung yang tidak melakukan pembelian. Namun, kemampuan model dalam memprediksi pengunjung yang melakukan pembelian masih lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah data pada kedua kelas yang tidak seimbang, sehingga model lebih banyak mempelajari pola pada kelas yang jumlah datanya lebih besar. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari membaca dataset, melakukan preprocessing, membangun model menggunakan algoritma Naval Bayes, hingga melakukan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa proses klasifikasi berhasil dilakukan dengan baik. Model menghasilkan akurasi sebesar 75% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Dengan demikian, algoritma Naval Bayes dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang pengunjung website melakukan pembelian atau tidak berdasarkan aktivitas yang dilakukan selama mengunjungi website. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.